Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami banggakan pengurus besar, pengurus daerah, para anggota AKPAI di Kabupaten Bangkalan yang pada pagi hingga siang hari ini melaksanakan suatu kegiatan yang utamanya Bapak Ibu silaturahim yang harus kita kedepankan. Kalau tanpa silaturahim ini kita tidak bisa berkumpul di sini. Dalam rangka sesuai dengan tema yang disampaikan oleh panitia, masih dengan yang hangat-hangat Bapak Ibu, yaitu kata-kata merdeka. Merdeka diangkat dalam suatu kebijakan yang kita kenal dengan nama kebijakan Merdeka Belajar. Kalau kita mengenal kurikulum merdeka, merdeka mengajar, merdeka belajar, itu asalnya adalah kata merdeka. Merdeka yang diawali dengan sebuah kebijakan Merdeka Belajar Desember 2019. Pada Desember 2019, Bapak Ibu, kita ingat Mas Menteri menyampaikan tentang 4 kebijakan. Yang pertama adalah ujian nasional sudah dihapus. Karena sudah lama UN, sudah puluhan tahun dilaksanakan di negeri ini tanpa hasil yang maksimal. Yang ada adalah guru dan siswa merasa tidak merdeka. Diakui atau tidak, Bapak Ibu? Jadi alhamdulillah UN dihapus pada Desember 2019. USBN juga dihapus. 2. Yang ketiga, penyederhanaan RPP. Yang sejak lama RPP ini menjadi suatu beban yang berat bagi guru. Dia akui atau tidak? Dengan kebijakan ini RPP boleh sederhana, bisa 1 lembar. Kemudian yang keempat, dari kebijakan Merdeka Belajar yang pertama ini adalah PPDB melalui kebijakan zonasi. Nah Bapak Ibu, kelak kebijakan 4 Merdeka Belajar ini disebut episode pertama. Kelak ya sekarang ini disebut episode pertama dari kebijakan Merdeka Belajar. Lalu muncul episode kedua. Antara lain ada Kampus Merdeka. Pernah dengar Bapak Ibu? Kampus Merdeka. Mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di daerah asalnya, walaupun kuliahnya di Jakarta misalnya. Ini yang luar biasa, ya, Kampus Merdeka. Kemudian dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia maju, seperti visi misi pendidikan Indonesia, maka kemudian dicanangkan program sekolah atau guru penggerak lebih dahulu di episode kelima. Untuk apa Bapak Ibu? Program sekolah penggerak ingin meluruskan kembali gerak langkah teman-teman guru yang sudah lama dininabobokkan oleh UN, oleh USBN, oleh RPP, ya, dan lain-lain.
dininabobokan oleh setumpuk materi yang harus diselesaikan. Sudah lupa visi misinya kita sebagai guru. Maka upaya dari kita adalah melalui program guru penggerak. Ingin mewujudkan guru mempunyai visi misi yang memiliki kemampuan untuk memimpin pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran dengan berpusat pada murid, bukan berpusat pada materi lagi. Dulu kita berpusat pada materi. Bapak Ibu semua menyelesaikan materi harus tuntas. Tapi di kebijakan nanti sampai sekarang ke depan Bapak Ibu harus berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhan para murid kita yang beragam. Kemudian disusul juga Bapak Ibu dengan kebijakan program sekolah penggerak, ya, program sekolah penggerak. Kalau tadi dari sisi gurunya, sekarang dari sisi lembaga, satuan pendidikan. Harus dapat melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bervisi misi untuk kebutuhan murid. Menyusun kurikulum harus berorientasi kepada murid, bukan lagi berorientasi kepada formalitas saja. Bapak Ibu, melalui PSP, sekolah melaksanakan kurikulum prototip. Masih belum merdeka Bapak Ibu. Kurikulum prototip pada tahun 2021-2022. Nah, kurikulum prototip ini hanya dilaksanakan di sekolah-sekolah penggerak. Tahun berikutnya, yaitu tahun pelajaran sekarang, tahun 2022-2023, kebetulan Kabupaten Bangkalan melaksanakan PSP Angkatan Kedua, program sekolah penggerak Angkatan Kedua. Termasuk teman-teman dari AKPAI banyak sekali partisipasinya Bapak Ibu. Kita lihat SMP 3 Burneh, ini AKPAI Bapak Ibu, PSP. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu, untuk kita semua. Kemudian Alhamidiyah, AKPAI Senasen itu. Ya, kepala sekolahnya. Boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kiprah AKPAI sudah besar Bapak Ibu. Jadi saya ikut bangga. Bapak Ibu, pada tahun 2022-2023 ini, kurikulum prototipe sudah berubah nama, ya. Tepatnya pada Februari 2022 dicanangkan sebagai kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka yang sampai sekarang kita laksanakan. Ada 12 sekolah PSP yang melaksanakan kurikulum merdeka untuk tingkat SMP. Untuk tingkat SD lebih banyak lagi. Bagaimana dengan sekolah yang lain? Bagaimana dengan guru-guru yang lain? Apakah tidak ingin juga melaksanakan kurikulum merdeka? Apakah tidak ingin merasakan kemerdekaan pendidikan? Padahal kebijakan Merdeka Belajar adalah untuk semua. Untuk guru, untuk kepala sekolah, untuk murid, untuk negeri ini. Supaya apa? Supaya pengembangan kompetensi peserta didik berdasarkan pada kebutuhan mereka masing-masing. Pembelajaran harus berpusat pada murid dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, pemerintah memberi kesempatan kepada sekolah lain untuk ber-IKM, implementasi kurikulum merdeka, secara mandiri.
Mandirinya seperti apa? Ya mandiri. Melaksanakan sendiri dengan 3 kategori. Mandiri belajar, mandiri berubah, ataupun mandiri berbagi. Boleh kepala sekolah mendaftarkan melalui kepala sekolah. Maka di tahun 2022-2023 ada 40 satuan pendidikan SMP yang IKM mandiri. SD ada 132 kalau tidak salah ya, IKM mandiri. Yang lain juga banyak. Nah, untuk mendukung ini Bapak Ibu, pemerintah dengan visi misi untuk mencapai tujuan pendidikan nasional melalui teknologi berbasis digitalisasi, maka diluncurkannya alat-alat bantu bagi teman-teman guru supaya mampu belajar sendiri, mampu belajar secara mandiri. Kita ingat Bapak Ibu, kurikulum 13 dilaksanakan melalui diklat. Kalau tidak diklat dulu, belum boleh melaksanakan kurikulum waktu itu. Semua Bapak Ibu guru yang menjadi guru sejak sebelum tahun 2013 pasti memiliki sertifikat, yaitu sertifikat 52 jam sebagai pelatihan kurikulum 13. Pasti punya itu. Tapi sekarang seperti apa pelatihannya Bapak Ibu untuk kurikulum merdeka? Bapak Ibu, dalam rangka guru bisa belajar mandiri, belajar sendiri, maka pemerintah meluncurkan platform Merdeka Mengajar. Suatu platform aplikasi yang berbasis Android, berbasis web, berbasis Chromebook, berbasis perangkat tangan untuk bisa digunakan oleh guru belajar, mengajar, maupun berbagi atau sharing info atau gelar karya melalui aplikasi ini. Bapak Ibu semuanya terpantau. Aplikasi PMM sampai saat ini masih sekitar sudah diakses 80%, 86% sekolah. Nah, belum berbicara guru ya. Belum berbicara guru. 86% sekolah, 44 ditambah 12. Jadi 56 sekolah ini terpantau. 86% diantaranya sudah mengakses PMM. Sudah lulus dari PMM. Belum berbicara guru. Karena kategori sekolah lulus adalah minimal 1 guru. SMP A lulus 1 guru, maka SMP ini dinyatakan lulus PMM. Berapa guru? Masih belum. Karena kalau kita lihat masih banyak juga teman-teman guru yang belum mengakses, bahkan belum login, belum aktif akun belajarnya. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, akun belajar ini dimanfaatkan apakah di akun belajar ID ataupun akun belajarnya kemenag.go.id. Karena PMM ini sebagai sarana belajar guru dapat diakses melalui akun belajar, belajar.id, ataupun juga kemenag.go.id. Apa yang bisa dilakukan dengan PMM, platform Merdeka Mengajar ini? 1, belajar. Belajar apa? Belajar tentang kurikulum merdeka tentunya. Apa saja yang bisa dipelajari dari kurikulum merdeka? Ada 7 topik dan 1 topik tambahan. Jadi kalau lulus topik ini semua Bapak Ibu akan memperoleh sertifikat dari kementerian langsung.
dengan langkah-langkah mulai dari login dulu tentunya. Setelah login, unduh PMM-nya. Jadi tadi sudah mengunduh dulu baru login ya. Nah, cari halaman pelatihan mandiri. Nah, di situ tersedia 7 topik untuk masing-masing tingkatan. Bisa Bapak Ibu pelajari dari yang mudah dulu tentang pengenalan kurikulum Merdeka. Langkah-langkahnya seperti apa Bapak Ibu? Langkah pertama, nonton video. Nonton video dengan durasi antara 2,6 menit sampai 7 menit. Paling lama itu 7 menit. Kalau tadi saya mendengarkan lagu dari kawan-kawan semua, itu paling lama 5 menit lagu itu. Ada yang 6 menit kalau lagunya panjang. Ya. Durasi tiap video di PMM itu hanya 2,5 menit sampai 7 menit Bapak Ibu, tidak berat. Setelah nonton video, melatih pemahaman diri. Setelah pemahaman diri, semua video dilalui dalam sebuah modul. Berikutnya adalah post-test. Ya. Nah, setelah post-test ini perlu langkah akhir yaitu aksi nyata. Aksi nyata bisa dilakukan Bapak Ibu secara sederhana mengupload kegiatan Bapak Ibu dalam pembelajaran, mengisi refleksi dan seterusnya ya. Jadi tidak sulit Bapak Ibu dalam melatih diri kita melalui pelatihan mandiri ini. Melalui PMM diharapkan kita juga dapat tukar pengalaman, sharing dengan kawan-kawan melalui bukti karya. Ada halaman bukti karya. Eman-eman Bapak Ibu, PMM ini aplikasi yang luar biasa. Jangan ada pertanyaan lagi kapan saya dipanggil diklat kurikulum Merdeka. Nah, tidak akan ada Bapak Ibu. Kalau sosialisasi seperti ini ada. Kalau webinar banyak. Kalau seminar banyak. Ya. Tapi kalau diklatnya bersertifikat 32 jam minimal, itu hanya ada di PMM. Topik 1 32 jam, topik 2 sekian puluh jam. Jadi Bapak Ibu silahkan mengikuti sampai tuntas 7 topik, bahkan sampai 8 topik. Supaya sertifikatnya banyak. Untuk apa sertifikat nanti? Bapak Ibu memiliki status SIM PKB namanya. Semua guru memiliki status SIM PKB. Demikian juga di guru Kemenak Simpatika kalau tidak salah ya. Siaga, Emis, Dapodik, lalu NUPT, SIM PKB, siaga, NUPT sama ya kalau BTK ya. Jadi Bapak Ibu melalui PMM ini kita dapat menabung status pengalaman meningkatkan kompetensi yang nanti berpengaruh kepada rapot sekolah masing-masing. Sekarang Bapak Ibu lulus, besok hari rapot sekolahnya berubah. Status SIM PKB memang masih belum ya. Perlu diupdate, perlu petugas dari Dinas Pendidikan untuk mengupdate status di SIM PKB supaya berubah. Pengalaman pelatihan sekian kali tentang apa itu melalui Pak Yaya kalau di Dinas Pendidikan. Harus merubah status pelatihannya gitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu akun-akun ini. Bapak Ibu, kurikulum Merdeka membutuhkan guru-guru yang memiliki kompetensi sesuai dengan kondisi terkini. Memiliki kompetensi yang diperlukan di zaman ini. Kompetensi yang paling utama adalah kompetensi untuk merubah pandangan,
Ya, merubah mindset itu memang paling sulit Bapak Ibu. Kemudian kompetensi lainnya adalah kompetensi IT. Sangat diperlukan karena semua peningkatan mutu pendidikan melalui teknologi pelaksanaannya. Jadi tidak melalui tatap muka. Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan ini, mumpung saya berhadapan dengan Bapak Ibu, kurikulum Merdeka sangat mulia, bertujuan agar kompetensi murid setinggi mungkin, pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kebutuhannya, kemudian sekolah menyusun kurikulum, khususnya kurikulum operasional, juga harus melalui analisa dulu. Menganalisis kondisi sekolah, kondisi satuan pendidikan, kondisi lingkungan, kondisi muridnya, kondisi pemenuhan kompetensi guru dan sebagainya. Sehingga nanti mampu untuk melaksanakan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan visi misi yang sudah disusun oleh sekolah masing-masing. Bapak Ibu, program untuk meningkatkan guru setinggi mungkin, maka program sekolah penggerak adalah program yang urgen untuk kita laksanakan. Kalau ada pendaftaran lagi, ikutlah guru penggerak. Jadi jangan sampai seperti yang diceritakan oleh teman-teman guru penggerak yang baru, Bapak Ibu, ketika ikut kegiatan CGP, ternyata cuma begini, begitu. Semula takut, ternyata cuma begini. Jadi pada awalnya berat tetapi sudah biasa. Yang pelaksanaannya diklat CGP ini melalui daring, Bapak Ibu. Barangkali ini Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan sekedar wawasan. Saya sebetulnya menyiapkan materi tadi untuk durasi kira-kira 1 sampai 1,5 jam supaya kita sama-sama paham tentang bagaimana kurikulum Merdeka, bagaimana pemanfaatan PMM secara maksimal. Namun dengan dikemas seperti ini, dengan dialog barangkali akan lebih efektif Bapak Ibu. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.